Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Sehat walafiat, Kak. Kakak juga ya. Oh Jaga iya, kesehatan. oke langsung aja ya teman-teman. Nah, di mini kelas kali ini kita akan membahas mengenai landasan UX design, yaitu tentang Twitter Pitch. Nah, sebelumnya udah pada dengar belum tentang Twitter Pitch? Yang udah tahu bisa on mic dong. Mungkin dari Kak Shine nih. Gimana nih Kak Shine? Apa, Kak? Twitter Pitch itu apa sih Kak? Twitter Pitch itu setauku salah satu metode untuk ini ya, UX research ya. Kan biasanya kita pakai design thinking nih. Ini kita pakai cara yang lain nih. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan dari apa namanya? Kayak permasalahan-permasalahan yang yang kita cari dan kita temukan. Gitu sih, Kak, kalau menurutku. Oke, makasih Kak Sain. Mungkin dari teman-teman nih ada yang mau jawab bisa banget untuk on mic. Mungkin dari Reski nih. Boleh dong untuk on mic. Kurang tahu saya, Kak. Reski mana tadi? Apa tadi udah on mic ya? Kok di aku kayak nggak denger? Mungkin lagi reconnect nih Kak. Oke, aku langsung lanjut aja nih ya. Jadi untuk Twitter Pitch sendiri itu bagaimana cara kita menjelaskan sebuah produk secara ringkas dan jelas. Nah, meskipun kita membuat sebuah produk, serumit apapun, kita tuh harus bisa menjelaskan secara ringkas dan jelas apa aspek yang paling penting dari produk tersebut. Nah, bisa jadi ada banyak hal yang penting, tapi kita bisa fokus pada hal yang paling penting, biasanya membawa dampak yang paling besar untuk keberhasilan produk tersebut. Nah, untuk Twitter Speech yang pertama, yaitu masalah. Nah, di sini kita mencari masalah utama atau latar belakang yang melandasi mengapa sih kita membuat produk tersebut. Baik dari segi kebutuhan klien ataupun masalah yang ada di sekitar kita. Dari sini kita tuh harus nggak berfokus pada pengguna saja, tapi harus melihat dari bisnis atau tahu tentang masalah dari bisnis tersebut. Nah, di sini aku nyontohin tentang pemesanan mebel atau furniture yang harus menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Nah, masalah utama yang dialami oleh user, pastikan kebanyakan saat kita melakukan pembelian atau transaksi, itu sering mengalami tidak kesesuaian barang yang ada di foto dan saat diterima. Selain itu, dari pihak pembuat aplikasi, pasti menyadari permasalahan yang dialami oleh masyarakat secara umum dengan membuat sebuah inovasi yang membedakan dengan para kompetitor aplikasi sejenis. Nah, untuk selanjutnya yaitu user target atau target pengguna, di mana dari masalah ini kita tuh harus tahu nih sasaran yang ingin kita tuju. Nah, di sini sasarannya yaitu pengguna atau user dan masyarakat umum. Udah tahu nih ya, kan pasti aplikasi itu punya keunggulan lebih daripada kompetitor lainnya. Jadi kita bisa menarik perhatian masyarakat yang dulunya belum menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ide awal.
pastikan kan kita udah tahu nih ya masalahnya, yaitu pemesanan mebel yang harus menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Nah, kita dapat menuliskannya ide awal dari apa yang kita pikirkan. Misalnya yaitu pembuatan aplikasi pemesanan furniture di mana pengguna dapat melakukan eksperimen dengan berbagai furniture dengan pencarian visual sehingga lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ruangan. Nah, untuk selanjutnya adalah dampak dari solusi atau user needs. Oke, kita kan udah tahu nih ya, mau buat inovasi seperti apa dan bagaimana. Nah, pada tahap selanjutnya kita bisa menjabarkan ide awal yang udah dibuat dengan pertanyaan kenapa. Dalam bentuk Twitter pitch sendiri, kemudian dari pertanyaan tersebut kita akan menemukan jawaban lebih lanjut dari ide awal yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, dari ide awal ini yaitu pembuatan aplikasi pemesanan furniture di mana pengguna dapat melakukan eksperimen dengan berbagai furniture dan pencarian visual sehingga lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ruangan. Kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu kenapa sih dibutuhkan adanya aplikasi pemesanan furniture? Nah, untuk jawabannya sendiri adalah untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan furniture secara praktis dan akurat. Nah, dari jawaban tersebut kita bisa membuat pertanyaan lebih lanjut lagi, yaitu kenapa harus praktis dan akurat? Nah, karena lebih efisien dan pengguna dapat bereksperimen berbagai furniture sesuai dengan kondisi ruangan. Jadi kita tuh bisa melakukan eksperimen nih, apakah mebel ini tuh udah sesuai belum dengan kondisi ruangan, misalnya kursi, sofa, dan lainnya itu udah sesuai nggak sih sama perabot ataupun sudut ruangan di ruang tamu. Kemudian kenapa sih eksperimen furniture sendiri itu perlu dilakukan? Nah, karena pengguna dapat menyesuaikan furniture yang sesuai dengan kondisi ruangan sehingga dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat menggambarkan kondisi ruangan secara virtual. Nah, kita kan pasti dalam melakukan pemesanan online dan sebagainya itu pasti kita tuh hanya bisa melihat dari segi gambar. Jadi kita tuh butuh sebuah inovasi nih, gimana sih bisa tahu ini baik dari segi bahan ataupun panjang dan lebarnya. Nah, kita membutuhkan sebuah teknologi yang bisa menggambarkan ruangan tersebut secara virtual. Nah, untuk selanjutnya yaitu kenapa kesesuaian ruangan itu penting. Agar ruangan terlihat lebih sesuai dan indah. Nah, setelah kita melakukan tahapan kenapa di atas, kita harus menyatukan jawaban menjadi satu pernyataan panjang atau satu paragraf yang saling berkaitan. Nah, misalnya dari beberapa dampak dari solusi yang udah kita buat, kita bisa menyimpulkannya menjadi satu, yaitu kita membuat sebuah aplikasi pemesanan furniture untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan dan bereksperimen menata furniture secara virtual sesuai dengan kondisi ruangan sehingga dapat memperindah ruangan sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, dari dampak dari solusi yang kita udah buat nih, kan untuk tujuan dari Twitter Pitch sendiri itu kita bisa menjelaskan solusi secara singkat. Nah, dari dampak dari solusi kita bisa langsung menyimpulkan nih, yaitu membuat sebuah aplikasi pemesanan furniture dengan menerapkan IR. Nah, kenapa sih kita tuh harus menerapkan IR? Nah, karena selain pengguna dapat melakukan pemesanan, pengguna juga dapat melakukan eksperimen dengan menata furniture secara virtual sesuai dengan kondisi ruangan, di mana pengguna dapat menempatkan kursi, meja, sofa, atau apa saja yang di ruangan tersebut
dan melihat apakah itu cocok dan pas dari segi ukuran, ruang, dan tampilan. Sehingga dapat mengantisipasi pilihan desain furniture yang tidak sesuai sebelum dibeli dan saat diterima. Nah, sekian penjelasan dari aku. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Dari Kak Alif ada tambahan nggak? Oh, halo, maaf tadi aku baru bisa ngikutin juga, ada meeting juga. Eh, untuk tadi nggak apa-apa Eva, di share aja. Kalau eh, kalau aku tambahin aja ya, kalau tentang Twitter Pitch ini sebenarnya merupakan landasan ya. Jadi belum masuk ke UX research atau design thinking. Jadi ini cuman kayak lebih jelas saja apa yang mau dikerjakan gitu. Jadi ini merupakan landasan sebelum melakukan design thinking. Jadi Eva mungkin bisa dibuka yang apa? Yang di Google Doc itu, yang template. Oh, oke, Kak. Ada di chat Zoom. Jadi kalau teman-teman udah lihat atau download copy juga, di sini ada penjelasan singkat sih. Cuman kayak fondasi. Jadi kalau kita mau sebelum mau desain sesuatu atau membuat sesuatu itu kita kalau bisa ngerti asal usulnya dulu. Jadi nggak ujung-ujungnya langsung buat gitu. Jadi kenapa di sini ada materi ini? Ya untuk itu sih sebenarnya. Agar tahu lebih dalam mengenai masalah yang akan dihadapi. Kalau di sini nanti teman-teman bisa ngisi. Di situ ada penjelasannya juga. Jadi nanti dihapus saja yang abu-abu itu, tinggal diisi aja sama sesuai pemikiran teman-teman. Jadi sebenarnya kita mau menentukan masalahnya itu redesign aplikasi tentang tata letak furnitur ya, kayak tadi yang di Twitter page-nya Eva tadi, yaitu itu sebenarnya kalau kalian browsing di Google Play Store itu ada IKEA ya namanya. Itu ada IKEA. Yaitu kalau Twitter page-nya Eva itu tadi, dia itu Twitter page mengenai IKEA tadi itu. Furnitur, tata letak furnitur. Jadi Eva sangat pinter ya. Langsung dia itu idenya menerapkan AR, augmented reality. Soalnya emang memecahkan masalah dari IKEA tadi ya. Jadi kan kalau IKEA kan mesen terus suruh orang datang ke rumah untuk tata letak furnitur itu ya.
Kalau ini solusinya AR. Jadi teman-teman kalau bisa juga sebenarnya redesign IKEA itu sih masalahnya. Atau mungkin online shop juga nggak apa untuk latihan. Jadi teman-teman bisa langsung isi gitu di itu tadi, di ini template ini. Eh, Gimana nih Eva, assign Esa dibagi breakout lah jadinya. Kalau menurutku nggak usah deh. Ini cuman berapa sih? Langsung aja deh menurutku. Oh gitu ya. Iya. Iya udah. Jadi teman-teman nanti kalau bisa ngisi juga ya. Jadi nanti di akhir-akhir kita bisa review eh, atau teman-teman bisa presentasi nih hasil apa yang diisikan di tabel-tabel itu. Nanti kalau semuanya udah selesai diisi, nanti kita juga bisa nyoba eh, naruh teks-teks itu ke Figmajam atau Figjam gitu ya, yang kayak note-note tadi Mbak Eva tampilkan gitu. Mungkin Mbak Eva bisa copy apa praktekkan aja apa copy copy paste aja ke tabel-tabel itu yang tadi apa di Figjam itu. Langsung tak taruh di Gidoknya ya Kak ya? Bisa dah? Kalau bisa di itu Belum, soalnya cuma bisa lihat doang. di copy aja, di make a copy. Soalnya biar jadi guide aja. Kalau nggak di download aja. Oh oke Kak, bentar ya. Ya, Aku mau tanya dong. iya Mas. Ah, tadi itu aku boleh minta referensinya nggak yang apa namanya Twitter pitch tadi itu? Nggak pernah Di baca soalnya. iya jarang emang Mas. Soalnya itu memang dulu aku nyoba pas proyekan itu kan. Terus itu sebenarnya bagian dari untuk desain sprint sih. Tapi sebenarnya itu landas di apa? Kalau Mas Irfan buka di apanya itu, di template-nya itu ada itunya kok. Nah, ini sebentar, aku kopikan ke link. Sebenarnya ada juga itu, Mas. Jadi di situ ya, sebenarnya ada 4 tahapan, tapi yang di sini kita praktikkan satu aja gitu. Oh, Soalnya, elevator pitch. ya, Oh, ya aku gitu. aku bingung nggak Twitter pitch, nggak pernah denger belas aku. Tapi kalau elevator pitch emang pernah apa Oh, kayak pitching apa produk. Aku pernah bikin yang dari bangkit dulu 10 menitan pernah elevator pitch. oh. Ya gitulah. Aku kalau Twitter pitch, oh, apa ini? Twitternya itu yang bikin bingung. Iya, soalnya yang gaji yang aku lihat itu gitu. Elevatornya, kalau elevator pitch banyak emang. Ngerti aku. Oke, oke. Iya, Mas. Siap. Ini udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah, Kak, sudah. Nah, aku langsung copy paste aja ya ini. Tadi kan untuk masalahnya udah dijelasin kan, kebutuhan masalah utama. Nah, di sini untuk IKEA sendiri itu masalahnya yaitu pemesanan furniture yang harus menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Nah, di sini untuk masalahnya itu nggak hanya dari segi penggunaan, tapi juga dari segi klien dan juga kita nggak bisa menyempurnakan dari segi bisnisnya juga.
Buat targetnya yaitu pengguna dan juga masyarakat umum. Aku share link di kolom chat ya, Ra, ya, buat referensi. Mbak Sen mau nyoba ya? Iya nih Kak, aku jadi kepo liatnya. Hmm. Ini yang lain-lain juga dicoba boleh loh guys. Emang harus dicoba sih, langsung aja. Mungkin Karena teman-teman ada yang bingung salinnya mungkin Kak. Jadi bisa dikasih tahu. oh, ini jujur aja aku juga bingung. Ternyata cuman beda bahasa di sini. Tadi itu sebentar buat salinan ini ya guys. Jadi nggak langsung isi di sini. Persalinan nanti di nanti muncul di tab baru kok. Nah, nanti kalian coba kerjakan di situ.
Coba nih Kak diisi. Ini tadi IKEA ya? Bentar, Ya bentar. nggak apa. Ini kita kayak cari masalah sama IKEA. Nggak apa-apa, wis. Tentukan masalah utama yang kamu temukan dari segi aplikasi ataupun dari segi kebutuhan klien. Contoh, buatkan sebuah online shop untuk usaha produk. Membacakan password akun pengguna, menciptakan aplikasi digital interaktif. Nah, misalkan aku bikinnya, ini langsung abu-abunya tak hapus gini ya Kak, apa gimana? Iya iya Kak. Oke, oke. Bentar. Aku masih gak familiar sama Google Docs ini. Oh, di sini. Alah, salah. Nah, bentar. Misalkan aku ngehnya itu untuk IKEA berarti membuat aplikasi jual furniture. Target pengguna. Nah, furniture itu kan berarti umum ya kan, semua orang butuh. Jadi langsung aja aku tulis umum. Kalau nggak punya rumah gimana Kak? Waduh, ya juga ya. Susah nih pertanyaannya. Bangun dulu. Bentar. Ide awal. Tentukan ide awal yang kamu pertama kali pikirkan dalam menyelesaikan masalah yang kamu tuliskan. Kalau di sini contohnya membuat online shop agar meningkatkan penjualan, terutama di masa pandemi. Sebentar, IKEA itu udah lama kan ya sebenarnya? Iya sudah lama. Bentar. Sorry. Mouse-ku agak-agak. Minta adik kayaknya dia. Gemes aku tuh. Misalkan, gimana tadi? Meningkatkan penjual. Kalau menurutku karena itu udah lama membuat online shop untuk mempermudah pembeli. Lebih enaknya mending meningkatkan efisiensi bagi pembeli. Terus misalkan di sini dampak dari solusi. Nah, di sini kan bikin pertanyaan kenapa dari yang kita jabarkan di sini kan ya. Sebentar. Aku ambil beberapa di sini deh. Aku agak males mikir sebenarnya, tapi gak apa-apa deh. Nggak boleh ditiru ya, guys. Misalkan di sini kenapa butuh online shop? Karena yang sesuai yang di aku ini agar dapat gimana ya nyusun kata-katanya, dapat mempermudah dalam pembelian. Terus misalkan di sini kenapa menjadi lebih mudah? Kenapa? Gimana ya namanya kata-katanya? Ada yang bisa kasih saran? Kenapa dapat mempermudah pembelian? Bentar. Oh, kenapa? Ya? Enggak, Shine langsung lanjut aja. Oke. Jadi lebih mudah. Jadi karena
karena dapat menghemat waktu, kan online kan pembeliannya, jadi nggak perlu buang-buang waktu buat ke tempatnya langsung, dapat menghemat waktu. Terus misalkan di Mas sini, San, ya, lebih mudah itu apakah hanya waktu aja? Mungkin ada yang lain. oh iya juga ya. Jadi kalau misalnya ya bayangin aja kalau kamu gunain online shop, eh, menurutmu online shop yang mudah itu kayak gimana? Bentar-bentar, soalnya aku sendiri pun jarang pakai online shop guys, sejujurnya. Sebentar. Soalnya nanti kalau aku pakai online shop, aku boros, sumpil. Ya mungkin, oh bisa dipakai sih itu. Soalnya kan lebih menghemat waktu. Selain waktu itu juga bisa langsung pilih gitu kan. Bisa jadi. Nah, itu tapi bingung jelasinnya nih. Mesti Mungkin strateginya nih. kamu milih itu kan karena yang dipilih itu banyak. Maksudnya produk yang disediakan itu kan berbagai macam. Oh, I see. Kayak lebih tersedia gitu ya. Lebih kayak dikelihatanin produknya ini gitu ya. Dilihat Iya. dari stoknya dan Jadi lain-lain. ini nggak harus dari segi aplikasi kok. Ah, 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 ah. Dan data yang ya benar sih, data produk yang ditawarkan lebih banyak. Kenapa? Bentar. Sebentar, Sen, ada yang tanya tuh di chat. Oh, iya kah? Izin bertanya, Kak, pertanyaan apa harus pakai kenapa? Apa bisa pakai kata tanya yang lain? Kata tanya kenapa ini lebih ke ini kan, kita kayak cari-cari masalah yang ada ini, yang kita apa namanya, apa sih ini yang kita tuliskan di sini. Jadi kayak dari masalah ini, kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Jadi nanti bisa ditemukan solusinya. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Kak Alif. Atau mungkin dari Kak Eva, mungkin ada tambahan. Itu sih Kak Shine. Kan ini kan baru landasan kan. Jadi kenapa menggunakan kenapa itu soalnya biar nggak jauh nyari taunya gitu. Jadi nggak kemana-mana. Jadi nanti bisa tahu solusinya tuh mau buat seperti apa. Jadi lebih kayak ringkas gitu Kak Shine. Kalau misalkan pakai bagaimana gitu kan langsung kayak terlalu rinci gitu kan Nah guys. ya Kak Shine kan nanti kayak penjelasannya tuh panjang lebar gitu. Nah, sedangkan kita carinya yang singkat-singkat aja untuk mendasari. Nah, Apa saya nih? juga nyebutkan bagaimana. Sebenarnya kan bagaimana itu ada di nanti desain thinking juga kan. Iya, benar. Oh, might we bagian define. Nah, Gitu Anissa. sudah pahamkah? Ntar aku harus sering-sering lihat chat nih aku. Oh ya, sama-sama. Bentar, sampai mana tadi aku jadi ngeblank dong. Kenapa pembelian jadi lebih mudah? Karena dapat menghemat waktu dan data produk yang ditawarkan lebih banyak. Ini dulu deh. Oh ya, ini Kak Eva atau Kak Alif boleh tanya nggak ini aku? Apa tuh? Ini Iya, misalkan dari pertanyaan dari jawaban ini ya, itu ku pecah gitu. Misalkan di sini kan ada karena dapat menghemat waktu dan data produk yang ditawarkan lebih banyak gitu kan. Jadi ku pecah jadi kenapa dapat menghemat waktu sama kenapa kok data produk yang ditawarkan lebih banyak gitu. Boleh nggak Kak? Boleh banget. Oke. Gimana tadi kok aku ngeblank? Ya, kenapa? Mungkin bisa dilihat dari yang nomor 4 itu. Penting. Oh, ini kah? Ya, mungkin bisa. Kenapa menghemat waktu itu sebagai pengguna itu penting? Oh, I Mungkin see. bisa gitu. Oh ya, bagus banget tuh masukannya Kak. Bentar. Kenapa? Bentar tipu.
menghemat waktu itu. Misalkan karena tidak semua. Oh, ini kayaknya enak sih kalau buat pertanyaan keempat, nanti aja deh. Karena tidak semua pengguna memiliki apa sih kalau nulisnya itu menjelaskannya waktu senggang, waktu luang ya. Tidak semua. Nah, di sini tuh kayak enaknya kalau Kak pinter nyusun kata-kata kayak gini, guys. Dari tadi bulet kayak di situ. Bentar ya, guys ya. Walah, typo. Pantesan kok merah. Memiliki waktu luang. Karena tidak semua pengguna memiliki waktu luang yang cukup banyak, gitu misalkan. Mungkin bisa tambahi hanya untuk membeli produk. Oh, ya. Bagus tuh. Hanya untuk membeli. Soalnya kan semua orang mintanya serba cepet. Iya, iya, iya. Bener banget tuh. Ntar kayaknya ini pakai yang pertanyaan kenapa ditawarkan lebih banyak. Ini aja deh. Kenapa data produk? Kenapa jangan data deh. Kenapa produk yang ditawarkan lebih banyak? Kira-kira kenapa nih? Sebentar. Kalau online biasanya produknya kan lebih banyak. Bentar. Itu Kak Shen bisa pengguna bisa lebih mudah memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oh ya, berdasarkan selera pengguna lah ya intinya. Iya Kak Shen. Karena agar, kok kayaknya sih karena agar pengguna dapat membeli barang sesuai kebutuhan sih. Kalau keinginan kan nanti kesannya gimana gitu. Jadinya boros tuh jatuh-jatuhnya. Sesuai kebutuhan masing-masing. Nah ini kan minimal 4 nggak sih? Bentar. Nah, selesai melakukan tahapan kenapa, satukan seluruh jawaban di atas menjadi suatu pernyataan panjang atau bahkan satu paragraf kecil. Bentar, biar gak bingung tak hitamkan dulu. Dijadikan satu paragraf. Jadi membuat aplikasi online shop untuk mempermudah dalam pembelian karena bentar ini jadi kepisah nanti. Pembelian agar dapat menghemat waktu.
kok kayaknya agar dapat menghemat waktu dan produk yang ditawarkan lebih banyak. Kayaknya emang lebih enak karena sih. Lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pembeli, masing-masing konsumen deh. Termasuk konsumen nggak sih? Aduh, aku juga nggak pinter bahasa. Bentar. Tidak semua pemilik, karena tidak semua pengguna. Berarti ini pengguna aja deh. Pengguna. Membuat aplikasi online shop untuk mempermudah dalam pembelian karena menghemat waktu dan produk yang ditawarkan lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Ini kok jadinya kayak kepisah ya? Beli sebuah produk. Dan tidak semua pengguna memiliki waktu luang yang cukup banyak hanya untuk membeli sebuah produk. Bentar, kita masuk ke inti solusi. Disederhanakan ya ini. Menjadi contohnya oh, I see. Di sini dulu deh. Buat aplikasi online shop. Guna bukan ya benar sih, ya udah deh, meningkatkan keefektifan. Bentar, kok tulisannya kayak nggak buku ya, aku lupa. Udahlah, nanti aja. Meningkatkan keefisienan pengguna ketika membeli produk. Misalkan gini nih. Nah, kemudian masukkan ke Figjam. Aduh, aku lupa nih mau apa namanya. Ini Figjamnya langsung pakai yang punya masing-masing kah, Kak? Halo, Kak Eva, Kak Ali. Oh iya, Oh iya, aku belum buat juga sih tadi. Iya. Mungkin Ya yang tadi apa Eva tampilin mungkin bisa ya di itu share. bisa langsung edit Kak Shine. Oh iya, mungkin bentar. bisa di share lagi linknya di chat. Oh, Oke. Yang ini bukan. Oh, udah. Ini aku langsung bikin di sebelahnya atau di bawahnya gitu kah?
Iya, San, nggak apa-apa. Bisa nggak? Coba. San. Continue with Google, bentar. Udah lama nggak pakai Figma via ini web. Harusnya bisa sih. Oh, bisa. Lalu, gini kan saja. Masalah ya. Masalah tadi ada di sini. Ide awal. Ada user target umum. Jangan silang deh, taruh sini aja. Ide awal. Jadi ini berarti tinggal salin-salin aja ya, guys. Dampak dari solusi. Oh, ini yang tadi. Kan dulu. Ini sini. Oke. Ini dari solusi sama ininya bentar. Maksudnya kan bukan nggak nyambung anaknya. Nah, membuat sebuah aplikasi. Oh, ya. Ini tadi yang satu paragraf. Terus inti solusi. Bentar. Nah, biar gak bingung tak ganti deh warnanya. Nah, sudah deh Twitter page-ku. Yang lain-lain sudah nyobakah tadi sambil dicicil-cicil? Kalau misalkan udah pada ngerjain, bisa nih nanti sharing hasil Twitter page-nya. Halo. Nanti mungkin review aja nggak apa-apa, meskipun belum selesai. Iya, Eh, nggak apa-apa. jadi Seadanya. dia tahu prosesnya sampai mana gitu. Nah, Mungkin barangkali bisa nanti dapat ditunjuk, Kak. feedback. Waduh, tunjuk Atau nih. mungkin ada yang berani nih nyoba. Ntar kalau berani dikasih link aja. Nggak ding. Bokek. Hayu. Tak tambahin materi dikit ya. Boleh. Oh,
Nggak boleh screen sharing aku. Share screen. Nah, ya itulah. Susah kali lah. Itu bentar-bentar. Oh, udah, Mas. Oh, udah ya. Oke. Udah ya, kelihatan ya terusnya. Sudah kok, Kak. Jadi lah, tadi itu materi ini seputar pitching kan ya. Ini aku ada materi dulu dari Bangkit, tak kasih kalian aja lah. Jadi ini bagiannya itu di startup valuation. Startup valuation itu pendanaan startup. Jadi ini langkah-langkahnya yang di pokoknya waktu pas pitching lah, pendanaan startup gitu kan. Nah, di sini itu ada kayak misalnya gimana caranya uangnya itu dari mana sumbernya, misalnya dari investor, terus dari mana gitu. Nah, yang dicari dari why do people invest itu a robust business model with growth potential, bisnis model yang matang dan potensial pertumbuhannya. Terus yang kedua itu product vision, kedepannya gimana, which is your narrative. Naratif itu maksudnya apa? Itu ya sekitaran pitching-nya tadi itu. Terus di sini ada valuation di startup itu kayak gimana. Itu ada seri A, seri B, seri C. Seri A itu yang paling kecil. Jadi pendanaan kecil, tapi kalau udah dari seri A itu naik terus grafiknya, perkembangannya itu kayak misalnya Gojek itu naik terus, akhirnya dia turun seri B dan seri C. Kalau nggak salah Gojek itu udah seri C deh, setahuku. Apa seri A ya? Lupa aku. Nah, kan contohnya unicorn kayak Tokopedia sama Gojek. Gojek udah dekakon sih. Terus ini estimating startup expenses kayak misalnya berapa tahun ke depan itu ada uang 10.000 dolar katakanlah berapa juta itu. Nah, itu cara spend-nya gimana? Misalnya aku buat bayar karyawan, buat karyawan developer itu berapa, karyawan marketing itu berapa, biaya marketing itu berapa kayak gitu. Expenses-nya. Signaling the investor that you have done your homework. Determining how much capital you need to raise. Di sini ya gitulah. Forecasting market size itu kayak ini tahun ini berapa, tahun ini berapa pengguna usernya aplikasimu. Terus di sini ada milestone planning. Ini kayak stage 1 launch the business. Itu peluncuran bisnisnya. Stage 2 itu product development, garapnya. Stage 3 itu aggressive marketing, more spending on marketing, activation, hiring C-level employees. Stage 4 and further itu expansion, jadi ngelanjutin yang lain. Tapi ini kayaknya nggak penting deh. Kita fokus ke yang pitching aja. Ternyata di materinya pitching. Nah, apa itu pitching proses? Jadi pitching proses itu presenting and convincing others to invest in your idea. Intinya, pitching proses itu presentasi ide. Presentasi ide. Kemana? Ke investor. What to prepare? Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, presentation deck. Nomor 2 itu elevator pitch. Nomor 3, one pager. Nomor 4 itu MVP. Nah, kita bawa kita pergi ke yang nomor 1 dulu. Yang pertama itu presentation deck. Atau bisa dibilang pitch deck lah istilahnya. Nyebutnya pitch deck semua di bawahnya. Nah, kalau bikin PPT itu harus kayak gini, ada angkanya yang menunjukkan sangat besar, terus ukurannya itu dari kecil ke besar kayak gini. Biar biar presentasinya lebih menarik dari investornya.
langsung ke, nah ini, components of the deck. Ini apa aja yang harus ada di presentasi. Kayak tadi misalnya apa ya, kayak ada yang di bagian-bagianmu tadi itu, kan ada problem, ada your solution, market opportunity, the product, competition, problem itu masalahnya, nomor 2 itu solusi yang kamu tawarkan, nomor 3 itu market opportunity itu ya pasarnya, peluang pasar, nomor 4 itu produknya apa aja, nomor 5 kompetisi, saingannya, nomor 6 bisnis modelnya, gimana cara kamu dapetin uang, nomor 7 itu exit subtraction, aku nggak terlalu paham, terus nomor 8 itu team member, siapa-siapa aja, produk roadmap itu ya yang tadi itu yang bulan 1, bulan 3, bulan 6, bulan 9, dan seterusnya. Investment request itu, kalau nggak salah, kamu minta berapa investasinya. Kamu minta didanain berapa lah. Nah, ini ada kayak ini panjang lah. Ada problemnya, define, kayak gitu-gitu. Ini contohnya di sini ada Canva. Canva is graphic design platform providing template and custom design to create social media graphic, presentation, poster, document, and other visual content. Problemnya apa? Yang dia angkat itu design tool only accessible to pros. Yang mana berarti artinya itu katakanlah Figma atau apa ya? Figma atau Adobe sekeluarga itu yang bisa pakai itu cuma orang yang bisa yang pro aja dan mau belajar. Solusinya Canva, Communities Unit. Nah, maksudnya Canva itu kan base-nya itu kayak template-templatenya itu based on community itu. Terus market opportunity-nya kayak gini, tak besarin. Market opportunity-nya di sini. High for design, no design experience. Ini kayak orang yang berpengalaman desain sama orang yang belum pernah desain, no design experience lah istilahnya. Nah, di sini market opportunity-nya itu uangnya dari mana? Uang dari siapanya? Uang yang bisa Canva dapetin gitu loh. Uangnya dari mana aja. Itu ada micropayment-nya di sini. Misalnya klien pay for stock photo, art, and background, special font gitu. 75% revenue itu Canva, 25% revenue itu artis. Ini mungkin apa model bisnis yang lama. Tapi kalau bisnis modelnya itu kayak gini. Ini BMC bukan sih? Nggak tahu sih apa ini. Modelnya kayak gimana. Tapi cara si Canva itu pitching dulu ya waktu apa istilahnya pas cari investor gitu, cari pendanaan itu caranya kayak gini. Terus mana lagi? Competition. Nah, ini saingan-saingannya dari apa si Canva itu. Ada freelance website, ada Adobe Suite, hiring a designer, Microsoft Word, Wix.mu, nggak pernah pakai yang di sini-sini. Terus team membernya itu ini. Team membernya Canva. Product roadmap and investment request itu fundingnya. Ya. Kayak develop the Canva platform, 1 million images, launch, itu milestone-nya dia selama dapat pendanaan, belum pendanaan seri A. Terus, nah ini kan elevator pitch yang tadi. What is elevator pitch? How to create one? An elevator pitch is a brief, persuasive speech that you use to spark interest in what your organization does. Intinya yaitu apa presentasi tadi itu. Presentasi ini, a good elevator pitch should last no longer than a short elevator ride of 20 to 30 second. Artinya elevator pitch itu kalau kalian presentasi di katakanlah yang Indo-Indo apa sih? Asalnya katakanlah acaranya Bigcraft itu Paparecraft atau katakanlah 1000 startup digital.
Itu kalian cuma dikasih waktu presentasi 20-30 detik. Nih, elevator pitch example-nya kayak gini. Hi, I'm Krishna from Healthy, a smart digital assistant designed to help people focus on the well-being goals they have, staying fit or healthier, and or as simple as drinking enough water. Habis itu ini kayak latar belakang, do you know that 50% of Indonesians don't drink enough water? Simply a touch of fingerprint, my smart AI will tell you if you spend too much time indoors and recommend activities to do on your need. My team has a card working prototype and we are looking to raise angel investment. Will this be an interest to you? Ya kayak gitu. Mana lagi ya? Oh, udah yang lain itu bukan. Ya intinya yang kamu buat itu ininya kan, yang tadi yang dibuat pitch deck-nya ini, si presentation deck. Itu isinya itu ini. Minimal itu ini. Nggak tahu sih minimal apa harusnya ini ya. Tapi minta copy aja lah. Soalnya materinya nggak bisa dikirim. Karena apa ya? Rahasia bangkit lah, dokumen bangkit. Nggak boleh dikasih tahu. Tak kirim ke Eva aja deh. Nanti kamu yang kirim. Nah, gitu aja sih dari aku tambahannya. Ini yang penting lah. Kalau kalian mau research di UX-nya, fokusnya kan mestinya di sini. Makasih Kak Irfan atas materinya tadi, berguna banget tuh. Itu berarti kalau misalkan kita mau bikin startup itu langkah-langkahnya ya Kak ya. Kalau bisa dibilang gitu. Iya ya, soalnya tadi kayak lihatnya udah sampai bikin apa untuk dananya, untuk menggait hati para investor. Kok kayaknya berat banget tapi keren sih. Ya, mungkin adik-adik, mungkin teman-teman lainnya ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Suhu di sini. Nggak ada kah? Halo. Oke, kalau bisa. Tanya nih ke Kak Irfan. Oh iya, tadi kan sekilas dijelasin mengenai BMC kan. Nah, buat investor dan sebagainya itu, apakah BMC itu berpengaruh besar nggak sih sama kayak investor tertarik dengan startup kita? Ngaruh banget. Jadi katakanlah apa ya, investor juga pengen tahu gimana caranya kamu dapat uang. Gimana caranya apa ya? Kalau misalnya katakanlah bikin startup tapi kayak nggak ada uangnya gitu katakanlah. Nggak ada flow uangnya itu nggak kelihatan sama sekali. Itu ya investor langsung mundur lah, istilahnya langsung angkat tangan gitu. Oh iya Kak, sama mau nanya lagi. Nah, dari BMC itu kan ada beberapa kayak terdiri atas beberapa hal kan. Nah, itu yang paling dilihat sama investor itu yang bagian apa ya Kak? Income-nya pokoknya. Yang penting income aja.
yang apa kayak misalnya pengeluarannya expenses-nya itu nggak terlalu dilihat sih sebenarnya. Yang penting income. Oh, oke Kak. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada yang pro nih. Set santai lah. Suhu dari skala suhu. Sepuh. Waduh, Anda sesepuh loh Mas di sini. Ayo, ayo. Tapi ini kayaknya emang udah terlalu malam sih ya. Kayaknya cukup sampai sini aja deh, Kak. Oh iya, karena udah malam langsung ditutup aja ya. Ini dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Mungkin mengenai Twitter Page-nya. Bagian ini kurang jelas Kak. Bisa banget nanti PC ke Kak Alif, Kak Esha, Kak Shen, atau ke aku ya. Oh iya, jangan lupa ngumpulin tugasnya di Google Classroom kan. Udah dibuatin sama Kak Alif. Terakhir besok. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join. Bisa untuk live ya, teman-teman. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Terima kasih Kak. Maaf banget ya ganggu waktunya. terima kasih Kak.